Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revan Kafriza dengan NIM C2411231009, salah satu praktikan dari mata kuliah produktivitas perairan dari kelompok A1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT, penentuan produktivitas primer perairan dengan metode oksigen. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, jadi produktivitas primer perairan merupakan proses pembentukan bahan organik oleh organisme autotrof melalui fotosintesis, menurut Enaugau et al. 2018. Selanjutnya, metode oksigen menjadi salah satu teknik sederhana namun efektif untuk menilai proses tersebut. Selain itu, metode ini dapat memberikan gambaran langsung tentang tingkat kesuburan dan kualitas perairan berdasarkan konsentrasi oksigen yang dihasilkan. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan juga mengestimasi nilai produktivitas primer harian di kolam Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan melalui pendekatan kemampuan fotosintesis organisme autotrof menggunakan metode oksigen. Untuk manfaatnya sendiri, tikum ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nilai produktivitas primer harian di kolam Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan menggunakan metode oksigen dan informasi yang diperoleh serta proses yang dilakukan oleh organisme autotrof menggunakan metode oksigen di kolam. Nah, untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu 27 September 2025 pada pukul 6 hingga 9 pagi, yang berlokasi di kolam MSP dan juga Lab Biologi Mikro 1 Departemen MSP FPIK IPB University. Di sini dapat dilihat alat dan bahannya serta analisis datanya. Dan juga ada prosedur kerja, di mana yang pertama siapkan 3 botol BOD yang masing-masing berisi 125 ml air. Selanjutnya, satu botol dilapisi dengan plastik hitam. Sementara botol lainnya dibiarkan terang. Selanjutnya, air sampel diambil secara in situ dari kolam MSP. Selanjutnya, air tersebut dimasukkan ke dalam botol. Pastikan tidak ada gelembung udara yang tertangkap di dalamnya. Yang kelima, botol gelap dan botol terang diturunkan ke dalam lokasi pengambilan sampel air dan inkubasi selama 3, 6, dan 9 jam. Selanjutnya, pengukuran oksigen terlarut dilakukan secara instan pada botol awal menggunakan metode Winkler atau deometer. Selanjutnya, setelah masa inkubasi berakhir, botol-botol terang dan gelap diangkat untuk dianalisis kandungan oksigen terlarutnya. Selanjutnya, data hasil pengukuran oksigen dari setiap botol sesuai sesuai dengan kedalaman dicatat dalam tabel. Dan yang terakhir, ukur parameter pendukung yaitu suhu air dan intensitas cahaya di atas permukaan air. Nah, didapatkan hasil yang pertama ada tabel pengukuran suhu dan oksigen terlarut, botol gelap dan terang. Dapat dilihat dari tabel, suhu tertinggi terdapat pada pukul 12 siang yaitu sebesar 32,1 derajat Celcius dan suhu terendah yaitu sebesar 26,6 derajat Celcius pada jam 6 pagi. Nah, konsentrasi oksigen terlarut botol inisialnya sebesar 3,76 miligram per liter. Nah, selanjutnya ada grafik suhu terhadap waktu. Di sini dapat dilihat bahwa grafik menunjukkan perubahan suhu air dari pagi hingga sore. Suhu meningkat dari 26,6 derajat Celcius pada pukul 6 hingga 32,1 derajat Celcius pada pukul 12 siang. Lalu menurun menjadi 30,6 derajat Celcius pada pukul 3 sore. Pola ini mencerminkan pengaruh intensitas matahari, di mana suhu tertinggi terjadi pada siang hari dan berdampak pada penurunan kadar oksigen terlarut. Selanjutnya ada tabel pengukuran produktivitas primer. Dapat dilihat pada tabel, nilai GPP dan NPP meningkat seiring waktu inkubasi, menunjukkan adanya peningkatan fotosintesis dan produksi oksigen. Pada 6 jam, NPP tertinggi menandakan produktivitas bersih optimum, sedangkan nilai R negatif menunjukkan respirasi mengonsumsi lebih banyak oksigen daripada yang dihasilkan. Di sebelah kanan dapat dilihat grafik perbandingan DO, di mana grafik ini menunjukkan perbedaan kadar DO pada botol inisial, botol terang, dan botol gelap, yang menandakan peran cahaya dalam peningkatan oksigen melalui fotosintesis organisme autotrof. Nilai DO berkisar 7,4 mg per liter pada pagi hari,
naik hingga 9,6 miligram per liter pada siang hari dan menurun menjadi 7,3 miligram per liter pada sore hari, yang menggambarkan fluktuasi harian oksigen terlarut akibat perubahan intensitas cahaya. Nah, selanjutnya dapat lihat di sebelah kanan ini ada grafik perbandingan GPP, NPP, dan R. Di mana pada grafik GPP, NPP, dan R menunjukkan fotosintesis lebih tinggi daripada respirasi, yang menandakan bahwa perairan masih produktif. Fluktuasi nilainya dipengaruhi oleh cahaya, suhu, dan nutrien. GPP dan NPP tinggi menandakan perairan tersebut subur, sedangkan R tinggi tanpa peningkatan GPP menunjukkan adanya stres pada ekosistem. Selanjutnya, ada grafik perbandingan GPP, NPP, dan R. Dapat dilihat berdasarkan grafik di atas, menunjukkan GPP ini meningkat dari 0,127 menjadi 0,437 hingga jam ke-9, yang menandakan aktivitas fotosintesis ini meningkat. Sementara NPP mencapai puncaknya pada 0,524 pada jam ke-6, lalu sedikit menurun. R tetap negatif, yang menunjukkan adanya respirasi masih terjadi, namun menurun seiring berjalannya waktu. Oke, dari hasil yang sudah ada, selanjutnya ada pembahasan di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar DO dan produktivitas primer bervariasi selama masa inkubasi. DO meningkat pada pagi hingga siang seiring naiknya suhu dan cahaya, yang menandakan fotosintesis fitoplankton paling optimal saat intensitas cahaya maksimum. NPP mencapai puncaknya 0,524 pada jam ke-6, sedangkan GPP terus naik hingga 0,437 pada jam ke-9, yang menunjukkan adanya dominasi fotosintesis. Nilai respirasi yang negatif di awal menandakan konsumsi oksigen masih tinggi sebelum produksi meningkat. Selanjutnya ada perubahan GPP dan NPP sejalan dengan fluktuasi cahaya dengan fluktuasi suhu dan cahaya harian, di mana puncak DO terjadi sekitar pukul 12 siang dan menurun pada sore hari akibat dominasi respirasi. Produktivitas primer tergolong rendah hingga sedang, yang dipengaruhi oleh kekeruhan air dan rendahnya nutrien. Nilai ini masih berada dalam kisaran mesotrof seperti hasil penelitian di Waduk Jati Gede. Selanjutnya, konsentrasi nitrat dan fosfat yang stabil menunjukkan keseimbangan masukan dan pemanfaatan bahan organik, menandakan kondisi perairan masih sehat. Secara ekologis, kolam MSP mampu mendukung fotosintesis dan menyediakan oksigen yang cukup bagi biota. Namun, pemantauan kejernihan suhu dan nutrien tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan respirasi. Untuk kesimpulannya yang pertama, kadar DO dan produktivitas primer di kolam MSP bervariasi menurut waktu pengamatannya. DO meningkat pada siang hari akibat intensitas cahaya yang mendukung fotosintesis fitoplankton. NPP tertinggi mencapai 0,524, sedangkan GPP meningkat hingga 0,437. Selanjutnya, fotosintesis lebih dominan dibanding respirasi yang menunjukkan perairan cukup produktif dengan status mesotrof. Dari pengamatan yang sudah dilakukan, di sini kelompok kami memberikan saran berupa dilakukan pengukuran berulang di waktu dan musim yang berbeda untuk hasil yang lebih akurat, serta pemantauan suhu, kecerahan, dan nutrien secara rutin guna menjaga kondisi optimal perairan, serta pengukuran dengan klorofil A sebagai pembanding untuk memperkuat analisis produktivitas primer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.